Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang keren banget, yaitu anatomi di balik suara digital yang luar biasa. Siap? Yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini dia nih, pertanyaan intinya kan. Ini tantangan terbesar buat semua pembuat instrumen digital. Gimana caranya mereka bisa memindahkan kehangatan, nuansa, dan jiwa dari kayu dan senar ke dalam sirkuit dan kode. Dan disinilah Dexibel menetapkan misinya. Bukan cuma meniru loh, tapi untuk memberikan pengalaman suara piano yang terbaik. Sebuah klaim yang berani, dan ini yang jadi dasar dari semua teknologi yang akan kita bedah sama-sama. Terus, gimana persisnya mereka bisa melakukan ini? Jawabannya ada di jantung instrumen mereka, sebuah teknologi super canggih yang mereka sebut T2L Sound Engine. Disinilah semua keajaiban itu terjadi. T2L, singkatan dari True to Life. Dari namanya aja udah jelas ya, ini bukan sekedar memutar ulang rekaman. Ini pendekatan hibrid, jadi mereka merekam suara asli dengan kualitas super tinggi, itu yang disebut sampling, lalu menggabungkannya dengan algoritma pintar. Ini yang namanya modeling, yang bisa memprediksi dan menciptakan ulang respon instrumen terhadap setiap sentuhan kita. Coba lihat angka ini, 24 bit per 48 kHz. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi gampangnya anggap aja ini seperti audio resolusi tinggi untuk telinga kita. Ini standar kualitas studio, yang artinya setiap detail suara, dari sentuhan paling lembut sampai yang paling keras, itu ditangkap dan direproduksi dengan kejernihan yang luar biasa. Nah, angka yang ini juga penting banget. Ini adalah panjang rekaman sampel untuk not-not piano yang rendah. Kenapa? Soalnya ini bikin suaranya bisa menghilang secara alami, persis kayak di piano akustik sungguhan, tanpa ada pengulangan buatan yang aneh atau kepotong di tengah jalan. Jadi kita bisa tahan notnya, dan suaranya bakal memudar dengan indah. 320, itu adalah jumlah osilator, atau bisa kita sebut senar digitalnya. Jumlah sebesar ini memungkinkan sesuatu yang disebut polifoni tak terbatas. Artinya, kita bisa mainin musik yang paling rumit dan padat sekalipun, dan gak akan ada satu not pun yang tiba-tiba hilang atau terpotong. Semuanya akan terus berbunyi sebagaimana mestinya. Jadi, intinya apa sih? Semua spesifikasi teknis tadi, audio super jernih, suara yang alami, polifoni tak terbatas, itu semua bukan cuma angka buat pamer. Semuanya bekerja sama untuk menciptakan pengalaman bermain yang jauh lebih kaya. Mereka bahkan pakai teknik rekaman canggih yang disebut 3D holophonic, yang pada dasarnya menangkap suara dari semua sudut. Hasilnya, kita serasa duduk di ruangan yang sama dengan instrumen aslinya. Semua ini tujuannya cuma satu, ekspresi musik yang otentik. Oke, teorinya cukup? Sekarang, mari kita lihat gimana teknologi inti yang luar biasa ini benar-benar bekerja di dua instrumen yang sangat berbeda. Ini bakal nunjukin betapa fleksibelnya mesin T2L ini. Di satu sisi, kita punya organ Classical L3, sebuah instrumen dengan kerumitan yang luar biasa. Di sisi lain, kita punya piano Vivo H5 yang butuh banget koneksi antara sentuhan dan nada. Dua tantangan yang sangat berbeda, tapi bisa diatasi oleh teknologi T2L yang sama. Kita fokus ke organ dulu ya. Tantangan di sini adalah mengelola kompleksitas yang sangat tinggi. Bayangin aja, organ pipa itu kan gabungan dari ratusan, bahkan ribuan suara yang berbeda. Gimana coba caranya mereplikasi itu secara digital? Dan ini keren banget cara kerjanya. Seorang pemain organ itu membangun suaranya lapis demi lapis, mirip kayak pelukis dengan palet warnanya. Mereka bisa pilih jenis organnya, terus mulai aktifin tuas-tuas ini. Satu untuk suara dasar, satu lagi buat melodi, dan satu lagi buat bass. Proses menumpuk suara yang masif ini cuma mungkin terjadi karena kekuatan pemrosesan T2L yang luar biasa. Sekarang kita beralih ke piano Vivo H5. Di sini tantangannya beda lagi. Ini bukan cuma soal suaranya, tapi soal koneksi. Soal kerasa fisik antara jari pemain dan nada yang keluar. Vivo Hawaii ini cerdas banget. Dia menggabungkan mesin suara T2L dengan mekanisme keyboard fisik yang premium. Touch kayu hibridanya memberikan bobot dan rasa yang otentik. Terus ada teknologi seperti resonansi simpatetik yang meniru gimana senar piano lain ikut bergetar saat satu senar dipukul, persis kayak di piano akustik. Ditambah lagi aksi 3 kontak yang bisa menangkap setiap gerakan jari, bahkan yang super cepat sekalipun. Semuanya dirancang untuk menciptakan satu pengalaman yang utuh, di mana teknologi dan rasa fisik menyatu dengan sempurna. Nah, setelah melihat semua ini, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih semua detail teknis ini penting banget buat kita sebagai musisi? Pada akhirnya, kesimpulannya begini. Teknologi Dexibel ini ada bukan buat keren-kerenan spek. Ini semua tentang memberikan alat kepada musisi supaya bisa berekspresi lebih bebas.
Tujuannya adalah untuk membuat kita lupa kalau kita sedang memainkan instrumen digital, untuk menciptakan pengalaman yang begitu nyata sampai-sampai yang penting hanyalah musiknya. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir yang menarik. Kalau teknologi udah bisa meniru dunia akustik dengan sempurna, lalu apa langkah selanjutnya? Apakah ini justru membuka pintu ke jenis instrumen dan suara baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Ya, itu pertanyaan untuk masa depan, yang dimungkinkan oleh teknologi seperti yang baru saja kita lihat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.